Cerita dimulai saat Ryu yang umur 15 tahun sadar di tempat putih antah berantah. Di sana muncullah pria pirang tinggi yang ngasih kabar buruk, yang mana dia udah mati. Si pria yang akunya malaikat ini bilang kalau Ryu akan diisekai dan bisa hidup sesukanya. Karena Ryu ini tim slow living, dia cuma minta hidup damai. Malaikat itu oke aja dan ngasih info kalau dunia baru ini punya sihir sekitar 20% yang dipakai manusia. Dan Ryu ngedapetin bakat sihir air. Singkat cerita, malaikat itu menjatuhkannya di sebuah rumah aman di tengah hutan sesuai dengan permintaannya. Rumah itu semacam starter pack premium gitulah. Di sana ada suplai makanan 2 bulan dan dilindungi penghalang monster. Begitu bangun, Ryu langsung ngecek isi rumah. Dan di sana ada daging beku, bak mandi kosong, sebilah pisau, dan 2 buku panduan pemula. Di luar dia bereksperimen dan sadar kalau dia bisa menciptakan air hanya dengan bayangkannya aja. Gak perlu rapalan juga. Masalahnya dia ini kepengen mandi air panas, tapi sihirnya cuma bisa air suhu ruangan. Dia pun beralih ke mode manusia gua, mencoba gesek-gesekan tongkat, tapi gagal total. Kemudian dia ngedapetin ide cemerlang, yaitu pakai sinar matahari dengan lensa dari es. Dia pun bayangkan molekul air terikat erat sambil mencuri panasnya. Dan dia pun berhasil membekukan air. Setelah es itu diukir jadi lensa fokus, dia berhasil menyalakan sebuah api. Berkat otak ilmuwan modernnya, malamnya dia pun bisa mandi air panas dan sadar bisa menerapkan prinsip sains pada sihirnya. Keesokan harinya sambil sarapan dendeng, Ryu berpikir kalau dia harus meningkatkan kekuatan ofensifnya untuk berburu. Dia mulai berlatih menembakkan bola air ke pohon. Udah kena sasaran, tapi pohonnya gak rusak. Dia coba semburan air bertekanan tinggi, tapi sialnya malah kelihatan kayak bisa dibilang dia lagi kencing dari tangannya. Meskipun hampir nyerah, dia ingat pesan malaikat bahwa kunci sihir adalah imajinasi. Maka dimulailah latihannya. Ryu terus berlatih sampai bisa konsisten mengenai pohon dan bahkan bisa menghasilkan air panas secara langsung. Di hari berikutnya, dia mencoba membuat icicle lens atau tombak es yang ternyata jauh lebih sulit, tapi dia terus melatihnya. Hari-hari pun berlalu, dia makin terampil dan memutuskan masuk lebih jauh ke hutan untuk berburu. Lalu tiba-tiba, dia melihat seekor babi hutan marah menatapnya. Ryu kaget dan membeku ketakutan saat babi itu menyerang. Dia nyaris gak bisa menghindar, tapi momen saat babi itu menabrak pohon itu memberinya sebuah keberanian. Gak pakai lama, dia pun menutupi tanah dengan es, membuatnya terpeleset. Saat si babi meluncur ke arahnya, Ryu menciptakan beberapa tembak es tajam. Alhasil, babi hutan itu pun tewas bolong-bolong kayak keju Swiss. Malamnya, dia cek buku monster dan menemukan kalau babi itu adalah monster tier terlemah. Di situ dia baru sadar buku itu juga punya 2 entry khusus, yaitu naga. Yang mana katanya kalau ketemu naga harus lari. Dan kalau ketemu iblis itu berarti udah semacam kayak game over yang instan gitulah. Ryu di sini pun langsung sadar kalau dunia ini terlalu berbahaya buatnya. Keesokan harinya dia beralih ke mode Tarzan penuh dan menjelajah lagi. Kali ini seekor elang pembunuh atau assassin hawk menyerangnya. Ryu nyaris gak bisa menghindari serangan pertama, apalagi saat burung itu mengirimkan tebasan angin tak terlihat. Sadar monster ini di luar kemampuannya, Ryu kabur sambil menciptakan balok es untuk memblokir tebasan angin. Si elang menghindari semuanya dengan mudah dan menukik. Di saat kritis, Ryu pun menciptakan dinding es, memblokir serangannya. Burung itu di sini kehilangan satu matanya dan mundur. Ryu pun lega, namun gara-gara kabur tadi, dia jadi tersesat. Saat mencoba buat pulang, dia menemukan danau yang bercahaya, lengkap dengan kesatria tanpa kepala atau dulahan yang berdiri di permukaan air. Si kesatria itu mengalihkan perhatiannya ke Ryu, tapi untungnya Ryu berhasil kembali ke rumah. Anehnya, malamnya dia nekat kembali ke danau itu, di mana si kesatria tanpa kepala udah menunggunya. Ryu kesana untuk adu jotos. Ryu pun langsung maju menyerang, tapi dia gak berhasil mendaratkan satu serangan pun. Dia terus kena pukul, tapi berhasil memblokir semuanya dengan perisai esnya. Akhirnya, dia pun kelelahan dan jatuh. Ternyata, kesatria itu gak menyerangnya lagi. Dia sebenarnya itu sedang melatih si Ryu. Saat Ryu bangkit, kesatria itu menghampirinya sambil memegang pisau kristal kecil. Kesatria itu melapisi pisau itu dengan air lalu membekukannya, mengubahnya jadi pedang es yang solid. Lalu dia pun memberikannya pada Ryu, seolah ingin dia menguasai teknik ini. Gak lama setelah itu, Ryu bertemu lagi dengan elang pembunuh yang kini telah berevolusi jadi lebih kuat dan gila. Elang itu mengirimkan tebasan angin yang ditahan Ryu dengan dinding es, tapi perisainya robek karena serangan mereka jauh lebih kuat. Di sini Ryu terpaksa kabur lagi. Tiba-tiba elang itu melaju ke arahnya.
Ryu entah bagaimana berhasil menghentikannya dengan menumpuk beberapa perisai es. Kemudian Elang itu pun menggunakan serangan Sonic yang menghancurkan perisainya, disusul dengan serangan petir. Saat monster itu menukik untuk menghabisinya, Ryu pun mengeluarkan pedang kristal pemberian si kesatria dan menangkis serangannya. Dia bahkan bisa menebas serangan angin. Ketika Elang itu menukik lagi, di sini Ryu berhasil menusuk dadanya. Ryu menghampirinya, menyadari ikatan aneh di antara mereka. Dia berterima kasih pada Elang itu karena telah memotivasinya, lalu mencabut pedangnya dan membiarkannya mati. Saat dia pulang, kejutan terbesar di hari itu, yaitu seekor naga, datang. Ryu udah pasrah gitu, tapi naga itu malah berbicara dengannya melalui telepati. Bertanya gitu apakah dia melihat elang hitam. Ryu di sini pun panik, berpikir dia baru aja membunuh peliharaan naga itu. Untungnya naga itu tambah santai dan malah memuji Ryu. Dia juga menunjukkan bahwa senjata Ryu itu langka, yang mana katanya itu tuh pedang dari Raja Peri. Mereka pun di sini akhirnya mengobrol sepanjang hari. Ryu belajar banyak dari naga Rama bernama Luen itu. Menjelang malam, naga itu pun pamit pulang. Tapi dia bilang mereka mungkin akan bertemu lagi. Beberapa minggu kemudian, Ryu ngidam makanan laut. Jadi dia mengunjungi pantai dan terkejut menemukan kapal karam. Dia menemukan seorang pria tewas, tapi tiba-tiba dia mendengar suara erangan. Mata Ryu berbinar, karena ini manusia pertama yang udah dia temui. Pria ini yang namanya Abel sedang kilas balik diserang gurita raksasa. Tapi ketika dia membuka mata, dia udah berada di rumahnya Ryu. Dia sadar telah diselamatkan dan segera keluar mencari rekan-rekannya. Namun dia makin bingung karena gak tahu dia ini ada di mana. Saat itulah Ryu mendekatinya dari belakang. Abel yang merupakan seorang pejuang terampil kaget karena gak bisa merasakan kedatangannya si Ryu. Dia juga kaget dengan selera berpakaiannya Ryu yang aneh ini, tapi dia tetap berusaha buat sopan. Abel pun di sini memperkenalkan diri. Ryu lalu menjelaskan bahwa dia hanya bisa menyelamatkan Abel. Yang lainnya katanya udah tewas. Lalu sebelum Abel bisa menjelaskan lebih lanjut, perutnya udah keroncongan. Di dalam, Abel yang dasarnya kepo akhirnya gatahan dan membahas pakaian Ryu. Ryu jujur bilang dia nggak punya pakaian lain. Abel pun di sini menyuruhnya buat beli, tapi dia langsung berhenti, berpikir mungkin Ryu ini terlalu miskin. Ryu pun meluruskan kalau emang nggak ada orang lain di daerah ini. Lalu Abel pun bertanya, apakah Ryu berburu pakai sihir? Ryu pun di sini pamer sihir akhirnya. Abel di sini terkesan karena menurutnya hanya setengah orang di dunia ini yang bisa sihir. Berita itu pun mengejutkan bagi Ryu karena malaikat bilang angkanya berada di 20%. Akhirnya Abel di sini pun minta diantar ke pantai untuk memastikan sesuatu. Dalam perjalanan, Abel bersikeras maju di depan kalau ada bahaya. Sesampainya di sana, ternyata semua mayat udah pada lenyap. Abel di sini bersyukur Ryu menyelamatkannya, tapi dia bilang gak bisa menemukan apa yang dia cari. Dia ingin bertemu teman-temannya, tapi badai membuat kapalnya terdampar jauh ke selatan. Dia pun lalu ngedapetin ide, yaitu bertanya apakah Ryu mau ikut dengannya. Abel di sini menjelaskan bahwa Ryu bisa membantunya menemukan jalan kembali, dan sebagai gantinya, Abel akan mencarikannya pekerjaan agar dia bisa hidup lebih layak dan dia bisa beli baju gitu. Ryu di sini pun memikirkannya, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pemandu Abel agar bisa kembali ke kota. Di malam itu, Ryu menatap kebunnya dan jadi sedikit melo memikirkan akan meninggalkan semuanya. Kemudian dia pamit ke Abel, bilang mau keluar sebentar untuk pamitan sama seseorang. Abel jelas penasaran, tapi dia memutuskan untuk gak ikut campur. Sementara itu, Ryu menuju ke danau menemui kesatria tanpa kepala, memberitahukannya bahwa dia akan pergi lama. Sebagai ucapan terima kasih, dia berterima kasih karena telah mengajarinya bertarung. Setelah itu dia pun mengeluarkan pisaunya, bilang malam ini dia akan bertarung ekstra keras. Si kesatria tanpa kepala juga menarik pedangnya. Lalu Ryu langsung menyerang, mendorong kesatria itu mundur. Setelah pertarungan yang panjang dan juga sengit, Ryu di sini akhirnya kelelahan. Kesatria itu pun kembali ke danau. Namun begitu dia mencapai posisinya, dia berbalik dan memanggil baju zirah ajaib dari dalam air sebagai hadiah perpisahan. Ryu di sini jadi sentimental alias baper saat menerimanya, dan sekali lagi dia berterima kasih sebelum kembali ke rumah. Keesokan harinya, Ryu dan Abel bersiap berangkat, di mana Ryu di sini mulai merasa nostalgia. Gak lama kemudian, mereka pun bertemu babi hutan. Abel di sini langsung bilang biar dia yang menanganinya. Dia pun berlari ke arah babi hutan dan menggunakan keterampilan tempur untuk mengubah hewan itu jadi donat. Ryu jelas takjub.
Abel di sini menjelaskan bahwa itu skill yang digunakan oleh orang yang bertarung dengan senjata. Malamnya mereka pun berkemah dan keesokan harinya melanjutkan perjalanan lagi. Selanjutnya mereka bertemu beberapa manusia kadal di rawa. Abel di sini memutuskan untuk ganti rute. Namun Ryu dapat merasakan bahwa manusia kadal itu mengikuti mereka. Abel pun di sini bersiap untuk melawan. Di situ Ryu memberitahunya bahwa ada terlalu banyak musuh dan dia akan menggunakan sihirnya. Abel sempat berpikir Ryu tidak akan bisa bertarung tanpa tongkat, tapi dia salah besar. Dia di sini pun langsung shock berat ketika Ryu melenyapkan 4 manusia kadal sekaligus dengan tombak esnya. Setelah pertarungan beres, Abel bertanya tentang mantra itu. Ryu pun menjawab santai kalau itu hanya tombak es biasa. Di sini Abel protes. Dia bilang teman penyihir anginnya hanya bisa melemparkan 1 serangan, tetapi Ryu memanggil 4 sekaligus. Ryu yang jago ngeles pun bilang kalau itu masalah sihir angin, karena ini tuh normal untuk sihir air. Abel di sini memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Tapi sebelum mereka lanjut, Ryu membuat 2 gelas es dan memanggil air di dalamnya. Abel sadar kalau Ryu menggunakan mantra yang berbeda untuk kali ini. Tapi Ryu cepat-cepat menutupinya, bilang Abel pasti salah dengar. Setelah itu, Abel memberi Ryu koin. Ryu girang banget, bilang ini pertama kalinya dia melihat uang. Abel pun tercengang, dia tidak pernah membayangkan semiskin apa dia ini. Kemudian, Abel mulai memberitahu Ryu tentang 3 negara besar, yaitu ada Kerajaan Naikli, Kerajaan Debuti, dan Federasi Handalu. Ryu pun di sini langsung menghina Kekaisaran Debuti karena dia tidak suka sama namanya. Saat dia terus berbicara tentang nama bodoh itu, mereka pun mencapai sebuah tanah terbuka. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah batu di dekat mereka bergerak. Abel dengan cepat menebasnya. Ryu juga masang perisai air memblokir batu-batu yang lain. Ternyata, mereka di sini baru aja berjalan ke sarang golem batu. Ryu bertanya, apakah golem tidak lebih berbentuk manusia? Tapi Abel memutuskan berurusan dengan mereka dulu. Dia berlari ke golem terdekat. Sialnya, golem itu dengan cepat menambal lukanya. Di sini Abel pun mundur, mengatakan serangan mereka tidak akan efektif. Di saat itulah Ryu mendapatkan ide brilian. Dia menciptakan kubus es besar di udara dan menjatuhkannya di atas golem itu. Abel pun di sini melongo parah karena belum pernah melihat mantra seperti itu. Tapi Ryu bisa menggunakannya beberapa kali lagi. Setelah aman, mereka menemukan golem batu khusus dengan batu sihir yang besar, yang kata Abel harganya itu mahal banget. Ryu di sini pun mengatakan ingin mendapatkan batu sihir yang lain juga. Tapi mereka terkubur es dan dia terlalu malas buat mencairkannya. Perjalanan pun jadi berlanjut dan mereka segera menemukan Hibidra yang sering disebut sebagai Behemoth. Abel di sini mengatakan kalau itu adalah monster yang langka yang belum pernah dia lihat. Ryu dengan polosnya bertanya, apakah mereka harus memburunya? Abel di sini pun bilang kalau itu tidak mungkin. Tepat pada saat itu, beberapa wyvern juga datang. Ryu di sini jadi bersemangat banget karena akan melihat pertarungan antar monster secara live. Segeralah para wyvern mulai menembakkan batu ke Behemoth dengan sihir. Tapi Behemoth itu hanya mengaum yang entah bagaimana langsung membatalkan sihir mereka dan menyebabkan mereka jatuh. Ryu menebak kalau monster itu mungkin menggunakan skill pembatalan sihir. Setelah itu, saat makan malam, Abel bertanya lebih banyak tentang skill itu karena dia hanya pernah mendengarnya di dungeon. Mendengar kata dungeon, Ryu langsung bersemangat. Abel pun di sini beritahunya bahwa ada dungeon di kota Lon. Ryu pun di sini marah tapi pura-pura karena Abel tidak memberitahunya dan bertanya apakah dia menyembunyikan sesuatu yang lain. Abel pun balik bertanya apakah dia setidaknya tahu tentang kurcaci dan juga elf. Tapi Ryu mintanya untuk memberinya sebuah detail. Beberapa hari kemudian mereka mencapai sebuah pegunungan. Ryu mengatakan mereka akan menemukan pemukiman manusia setelah melintasinya. Abel pun bertanya bagaimana dia bisa begitu yakin. Ryu sempat bertanya-tanya apakah harus memberitahunya bahwa dia ini telah bertemu dengan naga. Tapi dia di sini tetap memutuskan untuk merahasiakannya, mengatakan bahwa itu adalah pengetahuan di luar pemahaman manusia. Segera setelah itu mereka mendengar suara yang aneh. Namun ketika monster kuat bernama Griffin mendekat, baik Ryu maupun Abel langsung panik. Abel bahkan mulai mengalami panik attack. Tapi Ryu dengan cepat menyelesaikan situasi dengan melemparkan sepotong daging ke udara. Di sini si Griffin pun mengumpulkan kedua potongan sebelum terbang menjauh. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Abel mengatakan bahwa tidak ada manusia yang pernah bertemu Behemoth atau Griffin dalam 100 tahun terakhir, yang mana kemungkinan pegunungan itu pasti menghentikan mereka. Itu mengingatkan Ryu bahwa wyvern tadi datang dari utara, yang berarti sarang mereka ada di dekatnya.
Dan ternyata benar, mereka pun di sini menemukan beberapa wyvern yang sedang makan. Ryu di sini ingin bertarung, tapi Abel mengatakan kalau untuk mengalahkan satu wyvern aja itu membutuhkan setidaknya 20 petualang yang udah berpengalaman. Ryu di sini ngeyel, bilang akan lebih baik jika wyvern dipaku ke tanah. Abel pun setuju, mengatakan dia bisa mengalahkan satu dalam pertarungan jarak dekat. Maka Ryu pun segera melangkah keluar, mengucapkan mantra palsu yang panjang, lalu memanggil 4 tombak es untuk menusuk sayap wyvern. Sementara Abel menggunakan kesempatan ini untuk meledakkan otak mereka. Tapi kemudian 2 wyvern lagi tiba. Ryu memaku mereka menggunakan tombak es, tapi kali ini tanpa mengucapkan mantra sama sekali. Abel pun di sini jadi curiga, tapi bagaimanapun mereka telah mengalahkan para wyvern dan mengumpulkan batu sihir mereka, lalu melanjutkan perjalanannya. Pada akhirnya mereka pun melintasi pegunungan dan tiba di perbukitan hijau. Abel di sini terkejut, mereka berhasil mendapatkan banyak batu sihir yang akan menghasilkan banyak uang. Di sini, Ryu tiba-tiba ingin tahu negara mana yang mereka tuju, asal jangan ke Kekaisaran Debuti. Abel pun di sini memberitahunya bahwa Debuti sedikit lebih jauh ke utara. Ryu pun di sini tampak lega. Ini jelas membingungkan Abel. Ryu pun menjawab dia tidak punya masalah, tapi karena namanya sangat strange saja gitu, jadi dia gak suka. Di sini Abel pun merasa itu alasan yang sangat-sangat aneh. Lalu tiba-tiba Ryu melihat jalan di kejauhan. Saat melihat jalan itu membentang dari timur ke barat, Abel menyadari bahwa pegunungan yang baru aja mereka lewati bukanlah pegunungan yang biasa. Namun ketika Ryu bertanya, dia menjawab itu bukan apa-apa. Malamnya mereka pun mencapai kota. Saat makan malam di penginapan, Abel menyarankan Ryu untuk mendaftar ke guild petualang. Lisensi guild itu akan berfungsi sebagai KTP-nya dan dia tidak akan perlu lagi untuk membayar pajak. Abel pun mengingatkan Ryu bahwa dia baru aja membayar koin perak untuknya. Ryu mulai mengejeknya, bertanya apakah dia akan mencatat setiap sen untuk seorang teman. Abel agak merasa cringe gitu, tapi dia melanjutkan ceramahnya, yang mana guild akan membeli batu sihir darinya dengan harga yang bagus. Di sini Ryu pun jadi penasaran tentang alkemis, tapi pada saat itu pelayan udah membawakan makanannya. Ryu tidak percaya sama matanya ketika melihat sebuah nasi kari. Ryu mencoba memproses bagaimana nasi kari bisa ada di dunia ini, dan rasanya juga sama lezatnya. Dan di sini dia pun bernostalgia seperti berada di Jepang. Ryu dengan cepat menghabiskan piringnya sebelum memesan lebih banyak lagi. Di keesokan harinya, Ryu terus mengoceh tentang betapa enaknya kari itu dan mengatakan itu hal menarik lain yang Abel udah sembunyikan. Dia dengan main-main menyuruhnya mengungkapkan semua rahasia. Abel pun di sini kaget, tapi Ryu hanya ingin dia memberitahunya tentang toko makanan penutup. Abel yang dulu berjalan pergi, mengatakan dia tidak suka permen. Di sini Ryu pun bingung karena perilaku Abel yang mencurigakan itu. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan dan segera mencapai kota Lon. Saat mereka mencapai gerbang, penjaga bernama Nimmer mengidentifikasi Abel dan terkejut melihatnya, karena Abel ini dilaporkan telah hilang. Nimmer pun di sini berterima kasih kepada Ryu karena telah menyelamatkannya. Begitu mereka di dalam, Abel memberitahu Ryu bahwa mereka harus langsung ke guild. Dengan dia di sana, Ryu bisa langsung naik peringkat dari F ke D atas rekomendasinya, yang mana Abel ini udah ada di peringkat B. Mereka pun di sini segera mencapai guild dan semua orang terkejut gitu melihat si Abel lagi. Semua orang pada mengelilinginya seperti seorang selebriti gitu. Ryu pun di sini senang dan melangkahkan kakinya keluar untuk mencari udara segar. Saat dia lagi berjalan-jalan, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang gadis elf. Di sini Ryu pun terpikat oleh kecantikannya. Anehnya, gadis elf itu juga tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, tepatnya dari pakaiannya. Dia menyadari itu adalah jubah Raja Peri dan mengatakan si Raja Peri pasti sangat menyukai Ryu. Gadis elf itu kemudian buru-buru pamit, berharap bisa bertemu lagi. Ryu pun di sini hanya bisa berdiri tercengang ketika Abel keluar menemukannya. Lalu mereka pun kembali ke dalam. Abel di sini memperkenalkan Ryu ke semua temannya. Setelah itu, Abel membawa Ryu ke meja depan dan meminta resepsionis mendaftarkannya sebagai peringkat D. Resepsionis terkejut karena party Abel tidak pernah merekomendasikan siapapun. Abel di sini menjawab kalau Ryu adalah kasus istimewa. Di sini resepsionis mengatakan bahwa Ryu masih perlu menunjukkan bukti kekuatannya. Abel pun langsung mengatakan kalau dia ingin berbicara dengan Master Guild. Tak lama, Master Guild yang dramatis bernama Hook datang berlari saat mendengar Abel telah kembali. Abel pun kemudian memperkenalkannya kepada Ryu dan mengatakan ingin dia mengambil ujian kenaikan pangkat. Disinilah Abel mengatakan kalau Ryu itu lebih kuat darinya. Hook jelas merasa sangat sulit untuk percaya.
Untuk membuktikannya, Abel menunjukkan sebuah batu sihir yang mereka kumpulkan dari Wyvern. Hook langsung lebay mengatakan jumlah itu berarti mereka telah memburu cukup banyak Wyvern yang dapat menghancurkan seluruh negara ini. Abel pun menjelaskan bahwa mereka berburu di selatan pegunungan Malefic. Ngedenger itu Ryu penasaran soal nama gunung itu. Hook lalu menjelaskan bahwa tidak ada yang pernah melintasi pegunungan Malefic dengan aman. Dia tidak percaya bahwa Ryu dan Abel adalah orang pertama dalam sejarah yang mencapai prestasi ini. Seketika itu juga, Hook di sini langsung setuju meningkatkan peringkat Ryu tanpa tes apapun. Tepat pada saat itu, party Abel menyerbu ke dalam ruangan. Master Guild pun di sini memutuskan untuk membiarkan mereka mengejar ketinggalan, sementara dia akan membawa Ryu untuk mendaftar. Sebelum pergi, Abel minta Ryu menunggunya, karena dia ingin menunjukkan ke Ryu sebuah tempat khusus. Setelah itu, Hook membawa Ryu ke kantornya sambil ngobrol, bilang kalau partinya Abel yaitu Crimson Sword itu adalah salah satu yang terkuat di sini. Ryu sih gak kaget, tapi dia malah ragu apa dia pantas ngedapetin peringkat D. Hook meyakinkannya, dia tahu Abel gak mungkin bisa mengalahkan Wyvern sendirian, yang berarti Ryu pasti berperan besar. Tepat saat itu, resepsionis yang bernama Nena datang. Hook langsung menyerahkan tugasnya ke Nena. Nena pun mulai wawancara standar dan menjelaskan fasilitas. Yang mana Ryu ini bisa tinggal gratis di penginapan guild selama 300 hari. Dia juga info soal kursus eksplorasi dungeon. Ryu di sini pun langsung daftar. Jadwalnya yaitu 2 hari lagi, jam 9 pagi. Di sini Ryu kaget karena ternyata sistem jam mereka sama kayak yang ada di bumi. Akhirnya Nena beralih ke pendaftaran inti, menyuruh Ryu meletakkan tangan di perangkat kristal. Alat itu memindai biometriknya dan mengubah plat logam jadi kartu guildnya Ryu. Selesai urusan, Abel mengajak Ryu buat tur keliling kota. Dia bilang ingin membelikannya pakaian dan tongkat sihir sebagai bayarannya. Ryu seneng soal pakaian, tapi dia bingung soal tongkat. Dia bilang kalau dia bisa sihir tanpa alat. Dia menambahkan bahwa dia juga pakai pedang, yaitu pisau kristalnya buat main jarak dekat. Ngedenger itu, Abel jadi shock berat. Singkat cerita, Ryu bilang dia lebih butuh informasi dasar-dasar tentang dunia ini. Dia pun segera tahu kalau jam, hari, minggu, bulan, dan sistem metrik di dunia ini sama persis dengan yang ada di bumi. Dia yakin pasti ada pendahulu dari bumi. Tepat saat itu, Abel kembali dan memberitahunya bahwa acara utama masih tersisa, yaitu pesta besar di penginapan untuk merayakan kepulangannya. Di keesokan paginya, Nena mengantar Ryu ke kamarnya, di mana dia bertemu dengan 2 petualang pemula, yaitu Niels si rambut coklat dan Ido si rambut pirang. Begitu Nena pergi, Niels langsung ngoceh kalau dia naksir kepada Nena. Lalu tiba-tiba Nena kembali dengan petualang baru lagi yang bernama Amon. Di sini keempat anak laki-laki itu pun segera akrab. Beberapa hari setelah itu, Ryu dan Amon menyelesaikan kursus kilat dungeon. Ryu dengan cerdasnya bertanya apakah ada cara fast travel ke lantai yang sudah dibersihkan. Jawabannya itu nggak ada. Setelah itu, instruktur memimpin mereka ke dungeon yang ada di tengah kota. Setibanya di lantai pertama, Ryu dan Amon bekerja sama. Gak lama, Ryu merasakan monster mendekat, yaitu semut prajurit. Dia memberitahu Amon untuk bersiap, sementara dia menahannya. Ryu di sini benar-benar memaku monster itu ke tanah pakai tombak esnya, dan Amon dengan mudah memotong lehernya, mencetak kill pertamanya. Malamnya, mereka pun makan malam untuk merayakan. Amon di sini merendah, bilang kalau Ryu yang melakukan sebagian besar pekerjaan. Ryu sendiri di sini curiga, kenapa ada monster di zona aman. Tepat saat itu, Abel tiba-tiba muncul. Niels, Ido, dan Amon langsung panik melihat selebriti itu. Sementara itu, Ryu santuy aja gitu. Abel di sini pun malah minta anak-anak itu buat merawat Ryu karena dia agak-agak kurang akal sehat gitu. Ternyata Niels di sini ngefan berat dan minta jabat tangan sama si Abel. Belum lama ngobrol, partinya Abel tiba dan para gadis ngomel karena dia nggak lapor. Warren, si pria besar, langsung mengangkut Abel pergi. Setelah itu, Lin, si anggota party, menatap Ryu dengan mata cemburu. Untungnya, pendeta wanita yang bernama Lea menyuruh Lin buat sadar sebelum minta maaf. Begitu mereka pergi, Ryu ini gak mengerti gitu apa yang mengesankan dari kelompok badut itu gitu. Sampai-sampai si Ido dan Nils ini ngefan berat kepada mereka. Di sisi lain, Lea memberitahu Lin bahwa tidak baik menatap Ryu seperti itu. Tapi Lin menjawab, dia hanya penasaran karena Abel terus memuji sihirnya si Ryu. Abel pun di sini beritahu mereka bahwa mereka akan segera melihat keterampilan sejati si Ryu. Keesokan harinya, Ryu dan Amon pergi ke dungeon lagi menghadapi beberapa anjing monster. Saat istirahat, Ryu berkomentar bahwa gaya bertarung pedang Amon ini mengingatkannya pada si Abel. Amon menjelaskan kalau dia memiliki guru yang bernama Kira.
Ryu yang dilatih kesatria tanpa kepala berasumsi mereka dari sekolah yang sama dan memberi saran kalau gaya Amon ini boros stamina tapi aman. Amon pun di sini merasa termotivasi. Keesokan harinya, Ryu mengunjungi perpustakaan untuk cek bagian alkimia, tapi dia kewalahan. Lalu tiba-tiba kota menjadi gelap gulita saat gerhana matahari total terjadi. Ryu nekat menatapnya. 1 detik kemudian, dia sadar semua orang udah lenyap dan suasananya terasa berbeda. Dia di sini merasakan serangan dari belakang dan segera memblokir ledakan api yang kuat menggunakan dinding esnya. Dia lalu melihat ibu iblis yang keren bernama Leonor berjalan ke arahnya. Ryu di sini sadar kalau dia sedang menghadapi demon terkuat yang pernah dia lihat. Dia ingin melarikan diri, tapi merasa nggak bisa lolos dari ruang aneh itu. Jadi dia pun memutuskan buat melawan. Dia pun segera memanggil puluhan perisai es memblokir badai api. Si iblis di sini tiba-tiba mengubah serangan, menembakkan peluru angin yang menembus perisai Ryu. Tapi serangan itu diblokir oleh baju jiranya, yaitu baju jira hadiah dari kesatria tanpa kepala. Iblis itu gak habis pikir. Saat dia melihat lebih dekat, dia menemukan Ryu mengenakan jubah Raja Peri. Dia sadar Ryu lawan yang tangguh, jadi dia pun menebasnya pakai pedang. Ryu di sini juga menarik pedang esnya. Ryu di sini mencoba counter dengan ratusan tombak es, tapi iblis itu berhasil menghindar. Ryu lalu sadar kalau si iblis ini pakai sihir angin untuk kecepatannya. Saat si iblis itu melompat untuk pukulan terakhir, ajaibnya Ryu berhasil memblokirnya. Kenapa? Karena meskipun cepat, serangannya ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesatria tanpa kepala. Iblis itu di sini pun terkesan. Ryu membatalkan bola apinya, dan ini membuat si iblis menjadi kesal. Dia lalu menyerang tanpa ampun, tapi Ryu dengan percaya diri dia bertahan. Lalu dia pun menemukan kesempatan buat counter attack, membuat iblis itu kehilangan keseimbangan. Ryu lalu meluncurkan rentetan tombak es. Iblis itu lalu menciptakan dinding api dan batu. Ryu juga mengubah pola serangan, menggunakan semburan air bertekanan tinggi untuk menembus dinding dan melukai iblis itu. Ryu memperhatikan kalau luka iblis itu sembuh super cepat. Gara-gara terganggu, dia terlempar menabrak gedung. Tapi saat si iblis akan meluncurkan serangan kuat, hujan air super panas pun turun. Si iblis berteriak kesakitan dan menutupi dirinya dengan bola batu. Lalu tiba-tiba, wanita iblis itu melepaskan sihir api yang kuat, meledakkan segalanya. Tapi sial baginya, gerhana hampir berakhir dan pedangnya hancur saat sinar matahari menyentuhnya. Dia bilang pertarungan mereka harus ditunda. Ryu di sini dengan santai menyuruhnya buat pergi. Ajaibnya, si iblis ini gak tersinggung. Dia pun langsung mengenalkan dirinya sebagai Leonor. Ryu lalu memberitahunya namanya juga, meskipun sebenarnya dia tuh gak pengen tahu apa-apa tentang iblis itu. Di sini Leonor terkejut karena Ryu tahu tentang iblis dan dia sedikit menyesal karena gak ngebunuhnya. Dia bilang mereka akan bertarung lagi dan menyuruh Ryu jangan terbunuh oleh iblis lain. Tepat setelah itu, gerhana berakhir dan semuanya kembali normal. Di sini Ryu merasa sangat aneh. Dia pun memutuskan untuk pergi ke bank ngambil uang dari Wyvern. Lalu dia pergi ke asrama. Di sana, dia menemukan teman-temannya yang sedang dibully oleh petualang lain yang dipimpin sama orang bernama Dan. Lalu tiba-tiba antek-antek si Dan pingsan, yang mana ternyata Ryu menyerang dari belakang. Ryu lalu memukul perut Dan dengan gagang pedangnya. Setelah itu, dia menyembuhkan teman-temannya dan mereka pergi ke pemandian umum. Sejak saat itu, Amon, Niels, dan Ido mulai party bareng. Suatu ketika saat melawan goblin, mereka menemukan pemanah goblin di lantai 4 yang harusnya jauh berada di bawah. Niels di sini ingat pesan dari Abel, yaitu mengutamakan keselamatan dulu. Dan mereka pun jadinya di sini memutuskan buat mundur. Itu adalah keputusan terbaik karena beberapa lantai di bawah sekelompok petualang tewas di tangan monster kuat. Kembali ke permukaan, Ryu di sini berpikir tentang Leonor. Sihirnya itu gila, tapi kecepatan casting mereka setara. Dia kalah di kecepatan gerak aja. Dia iri sihir anginnya, tapi memutuskan buat mencari solusi sendiri, yaitu dengan menggunakan semburan air untuk mendorong dirinya yang disebut sebagai water jet. Hasilnya, dia hanya bisa melaju secepat nenek-nenek menyeberang jalan. Ryu di sini sangat tidak puas, tapi dia memutuskan buat menyebutnya sebagai sedang dalam proses. Setelah itu dia lalu ke perpustakaan, belajar alkimia dan juga iblis. Kebetulan Lin dari party Abel juga ada di sana. Dia mencoba mencari catatan mantra es penghancur golem, yang mana itu adalah mantranya si Ryu. Tapi dia gak menemukan apapun dan malah senang berpikir Ryu itu adalah penipu. Saat dia meletakkan buku, dia melihat gadis elf bernama Sarah.
Di sisi lain, Amon dan kawan-kawan kembali ke guild. Niels di sini gagap seperti biasa saat melihat Nena. Ido di sini mukul kepalanya sambil melapor bahwa mereka menemukan pemanah goblin di lantai 5 yang sangat aneh. Nena mengkonfirmasi dan bergegas untuk memberitahu sang master guild. Hook jelas tidak senang mendengar kabar itu. Dia berpikir ini mungkin pertanda masalah lebih besar dan meminta Nena buat memanggil semua party peringkat B untuk pergi ke atas. Sayangnya, hanya ada 2 party di kota, yaitu Crimson Sword milik Abel dan White Brigade. Segera, Abel dan partinya menuju ke kantor Hook. Abel di sini ngedumel karena dia gak suka harus bekerja sama dengan White Brigade. Karena dia tuh benci banget sama pemimpin mereka yang bernama Peltz. Begitu mereka duduk, Hook menjelaskan situasinya, yang mana katanya ada goblin yang ditemukan di lantai 5. Dia ingin kedua party masuki dungeon dan menyelidiki tanda-tanda wabah monster. Lalu Abel bertanya apakah mereka hanya menyelidiki. Hook mengiyakannya. Kemudian Peltz bertanya apa yang harus mereka lakukan jika wabah telah dimulai. Master Guild di sini menjawab bahwa mereka harus segera kembali. Setelah itu mereka akan mengunci dinding dungeon dan meminta bantuan dari para kesatria. Dia lalu bertanya apakah mereka bersedia menerima misi ini. Di sini mereka berdua pun segera menyetujuinya. Keesokan harinya, Ryu bangun pagi-pagi sekali bersiap mengunjungi perpustakaan utara saat teman sekamarnya baru pada melek. Dia bilang dia berencana belajar alkimia advance. Mendengar itu, Ido benarkan bilang peringkat D ke atas memang bisa mengaksesnya. Kemudian Amon nambahin gosip bahwa dia dengar ada buku-buku terlarang di sana. Tapi Ido bilang itu butuh peringkat B. Tidak lama kemudian, Ryu sampai di perpustakaan utara dan langsung menyukai suasananya. Di sana, dia sempat berpikir kalau nekat bertanya soal buku Demon, orang pasti pada panik. Namun tepat saat dia menaiki tangga, dia malah melihat gadis elf yang bernama Sarah ada di sana. Dan seperti sebelumnya, dia langsung terpikat. Sementara itu di sisi lain, Hook dan 2 party peringkat tinggi telah mencapai gerbang dungeon. Tepat saat mereka akan buka pintu, Abel tiba-tiba menghentikan Hook. Di sini, insting liarnya bilang ada yang salah. Karena itu, dia meminta Lin memindai lantai pertama. Dan bener aja, dia segera menemukan ratusan monster sedang menunggu. Semua orang langsung pada panik. Ini adalah bukti bahwa wabah monster besar telah dimulai. Melihat situasi ini, Hook langsung merintahkan mundur dan segera menghubungi para kesatria. Saat itu di dalam guild, Niels dan kawan-kawan melihat pemberitahuan dungeon telah ditutup. Awalnya ngira gara-gara laporan goblin mereka. Tepat pada saat itu juga, seorang pria datang berlari, mengumumkan wabah telah dimulai dan semua petualang harus segera naik ke dinding. Mari kita kembali ke perpustakaan, di mana Ryu dan Sarah ironisnya malah sedang saling menatap canggung. Akhirnya, Sarah lah yang memecah keheningan. Mereka pun memperkenalkan diri. Di sini, Ryu hampir aja keceplosan bilang kalau dia lagi nyari info soal Demon. Tapi untungnya, dia cepat ngeles bilang ingin belajar alkimia. Sarah pun terkesan, tapi dia memberitahu Ryu bahwa tidak ada buku khusus soal itu. Namun, dia minta Ryu mengikutinya karena dia bisa menunjukkan buku yang bisa membantunya. Soalnya, dia hafal mati itu sama perpustakaan ini. Sambil jalan, mereka mulai berbicara. Sarah mengungkapkan kalau dia adalah satu-satunya anggota party peringkat B dan satu-satunya elf yang ada di kota ini. Sementara di luar sana, semua petualang telah mencapai dinding. Tidak lama kemudian, monster menerobos gerbang. Seketika, Hook memerintahkan semua orang buat menyerang, memulai pertempuran sengit. Para kesatria juga segera bergabung, tetapi Hook khawatir karena jumlah monster kali ini jauh-jauh lebih banyak. Di tengah pertempuran, party Abel kehabisan panah. Tepat pada saat itu, Niels datang bawa 1 baril panah bersama pesan dari Hook, yang mana partinya Abel harus mengalahkan monster boss. Maka setelah gelombang goblin berakhir, Hook memerintahkan Abel dan Peltz meminta party mereka masuk. Mereka lalu melompat turun dan membereskan goblin sisa. Segera seorang jenderal goblin keluar, namun disusul 2 jenderal lagi. Di saat itulah Abel menyadari bahwa mereka berhadapan dengan Raja Goblin. Dia pun bilang mereka harus membereskan para jenderal dulu. Saat mereka mulai bertarung, Abel tiba-tiba melihat Raja Goblin udah ada di pintu masuk. Karenanya, dia langsung berteriak merunduk. Dan di titik berikutnya, tebasan angin kuat melesat keluar, membunuh sang jenderal goblin. Sementara itu, Abel dan Peltz bekerja sama menyerang Raja Goblin, tetapi senjata mereka mental. Tiba-tiba, Abel nekat beralih lurus menggunakan skillnya untuk berubah jadi hantu lalu menusuk jantung si Raja. Sayangnya itu gagal. Raja Goblin kemudian mencoba menyerang balik, tetapi Abel memerintahkan Lin untuk menghabisinya.
Sore harinya saat Ryu kembali ke guild, dia menemukan semua orang bersemangat. Akan tetapi sementara itu, Hook justru terkubur di bawah tumpukan dokumen di kantornya. Satu-satunya kelegaan adalah dungeon akan ditutup selama 1 bulan. Tapi Hook tahu itu malah akan menciptakan masalah baru. Di sisi lain, Ryu baru belajar dari teman-temannya bahwa ada wabah. Saat itu, Niels memuji-muji Abel dan Ido menambahkan bahwa Lin memberikan pukulan terakhir dengan Bullet Rain, yaitu sihir angin tingkat tertinggi. Kebetulan sekali pas saat itu Abel tiba di sana. Dia lalu bilang dia pakai skill Perfect Shadow untuk menghindari serangan jarak jauh. Sementara itu, Ryu malah terus berpikir tentang nama skill itu. Tidak lama kemudian, Lin dan Lea tiba mencari Abel dan langsung nyindir bilang kalau mereka tahu Abel pasti akan bersama Ryu. Lalu tiba-tiba Lin bertanya langsung ke Ryu, apakah dia benar-benar bisa membuat dinding es penghancur golem? Ryu pun santai mengiyakan. Batasnya yaitu kubus berukuran 40 meter persegi. Lin itu aja shock gak percaya. Disinilah Ryu menjawab dengan teori ajaibnya, yang mana dia bilang rapalan mantra itu adalah preferensi pribadi alias gak wajib. Lin makin bingung, tapi sebelum dia bertanya lagi, Niels memberitahu Ryu makanannya udah dingin. Abel kemudian menjelaskan ke Lin yang masih bingung, yang mana Ryu ini benar-benar berpikir mantra hanya digunakan karena biar terdengar keren aja. Singkat cerita setelah itu, pekerjaan sekarang menjadi sangat-sangat langka karena dungeon udah ditutup. Niels dan kawan-kawan hanya melihat papan pengumuman yang kosong. Pada saat itu, Ryu juga tiba di sana, tapi dia perlu membeli biji tembaga ajaib untuk alkimianya. Mereka pun di sini terkejut karena itu tuh mahal, tapi mereka langsung ingat kalau si Ryu ini tuh sultan gitu. Karena melihat teman-temannya pada susah, Ryu pun di sini memutuskan untuk mempekerjakan mereka untuk menambang di tambang yang udah terbengkalai. Dia bakal ngebayar 4 koin emas per orangnya, plus dia juga bakal ngasih 25 koin emas per biji. Syaratnya hanya satu, semua harus kembali dengan selamat. Saat Ryu kembali ke kamar, dia mendengar suara ribut. Di luar, dia menemukan sekelompok kesatria mencoba bawa paksa seorang wanita, dan seorang petualang berusaha menghentikan mereka. Namun tepat saat si kesatria akan menyerang, dia tiba-tiba terpeleset dan jatuh. Padahal gak ada apa-apa. Si kesatria di sini pun lalu makin marah, tetapi dia jatuh sekali lagi. Setelah itulah Pel datang. Dia memberitahu para kesatria untuk mundur. Mereka awalnya sombong, tapi langsung pucat saat Pel memberitahu dia bangsawan dari keluarga Heinlein, ayahnya mantan komandan kesatria. Mendengar itu mereka pun langsung pada kabur. Begitu mereka pergi, Pel lalu berbalik ke jendela Ryu dan menyapanya. Malamnya Abel datang, bilang punya rahasia dan butuh bantuan Ryu. Singkat cerita, mereka kini berada di distrik hiburan, yang mana misi Abel adalah membawa kembali kesatria bermasalah, yaitu temannya Kapten Kesatria yang udah kabur. Saat mengintai, Ryu tiba-tiba melihat petualang bertopeng yang teduh, padahal dungeon udah ditutup itu. Tampaknya para petualang itu memancing mereka ke perangkap. Ryu dan Abel dengan sukarela mengikuti. Begitu para preman menyergap, Ryu menjatuhkan mereka semua seketika dengan batu esnya. Setelah itu, Abel mengambil barang bukti, yang ternyata mereka adalah peringkat C dari negara lain. Tanpa mereka sadari, di tempat lain, para kesatria pembuat onar target aslinya si Abel justru menargetkan Pel untuk balas dendam. Namun para kesatria itu bahkan tidak bisa bergerak. Itu karena sekretaris Pel udah melumpuhkan mereka dengan jarum beracun, lalu membakar mereka sampai tidak ada abu tersisa. Keesokan harinya, tim peneliti tiba dari ibu kota. Hook langsung adu mulut dengan pemimpin mereka yang bernama Cliff karena tuntutan yang tidak masuk akal. Tentu aja Hook ngotot bilang kalau rencananya itu bodoh. Untungnya seorang penyihir tua yang bijak turun tangan. Adapun soal membuka dungeon, Hook tetap mengajukan satu syarat. Jika terjadi apa-apa, itu tanggung jawab kementerian. Pada akhirnya penyihir tua itu pun meyakinkan Cliff untuk setuju. Di sisi lain, Ryu mengunjungi penginapan Abel. Namun tepat saat dia mau masak, seorang gadis berlari keluar memintanya mengantar ke guild. Walaupun lapar, Ryu tetap membantunya mengantar surat kepada Abel. Ternyata, guru Abel memintanya membantu tim peneliti. Abel awalnya ragu, ingat party peringkat OR pernah hilang di dungeon setelah wabah. Sementara itu gadis itu merelakan dirinya sebagai Natalie, sang penyihir pemula. Di sana, Lin bertanya padanya soal mantra dinding es, dan mereka pun memberitahunya kalau Ryu bisa. Abel pun sekali lagi memuji-muji Ryu, bahkan memperingatkan partinya untuk tidak melawan Ryu dan menyuruh Natalie buat mencari Ryu jika butuh bantuan. Keesokan harinya, tim peneliti yang dijaga Abel masuk ke dungeon. 3 hari udah berlalu, mereka sampai lantai 7, tapi tidak menemukan apa-apa. Pada saat yang sama, Ryu bertanya kepada Hook tentang warna batu sihir.
yang mana para goblin menjatuhkan batu kuning, padahal seharusnya itu warnanya hijau. Sementara itu di dalam dungeon, tim Cliff tiba-tiba menemukan gerbang mencurigakan. Tepat saat mereka mencoba menyentuh gerbang, semua orang tiba-tiba lenyap. Sontak di luar, Natalie yang memantau terkejut sinyalnya udah berhenti. Untungnya semua orang telah diteleportasi ke lokasi yang sama. Cliff malah merisa padang rumput yang aneh, padahal teorinya ini salah, dan dia berpikir ini penemuan hebat. Padahal saat itu peneliti lain menunjukkan beberapa sosok di Cakrawala, terlihat seperti Pokemon yang menyeramkan. Di sisi lain di luar, Natalie khawatir sinyal udah hilang. Lalu tiba-tiba sinyal kembali sesaat dan memberitahu mereka bahwa tim eksplorasi berada di lantai 40. Lalu lenyap lagi. Saat itu seorang pria bernama Christopher dari perguruan tinggi sihir saingan tiba. Dia lalu menjelaskan petualang sewaannya juga lenyap di tempat yang sama. Para peneliti pun terkejut dan memverifikasi sinyal tim mereka muncul di lantai 40. Christopher di sini langsung syok berat karena tidak ada yang pernah melewati lantai 38 sebelumnya. Saat itulah Natalie panik, menyadari bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan ini. Satu-satunya harapannya adalah Ryu, karena Abel udah menyuruhnya. Dia pun segera berlari untuk menemukannya. Sementara itu di sisi lain, berita tentang party peneliti yang lenyap mencapai Hu, yang akhirnya mulai panik total dan memberitahu resepsionis untuk membuat semua orang siaga. Sementara itu, Ryu lagi ngestak di perpustakaan. Saat dia naik ke lantai pertama, dia diam-diam berharap melihat si elf Sarah lagi. Dan ternyata alam semesta mendengar doanya karena Sarah melihatnya. Saat mereka mulai berbicara, Ryu mengungkapkan teorinya bahwa gerhana matahari dan wabah monster itu saling terhubung. Anehnya, Sarah yang udah hidup lebih lama percaya sama Ryu, dan mungkin Ryu benar, tapi belum pernah gerhana total seperti kemarin ini. Karena itu, dia penasaran kenapa Ryu bisa membuat koneksi itu. Ryu jelas sedih gugup, karena dia gak mungkin bilang baru aja bertarung melawan demon. Jadi dia memutuskan buat ngeles dan mengubah topik ke warna batu sihir. Ryu lalu menyinggung soal batu sihir kuning pucat yang ditemukan dari monster selama wabah. Sarah bingung mendengarnya, karena itu warna monster yang baru lahir. Padahal Raja Goblin dan kawan-kawan itu tua dan juga kuat. Ryu pun setuju. Sarah kemudian ingat catatan lamanya yang juga bilang begitu dan bertanya apakah Ryu ingin melihat catatan itu. Di saat yang sama di dalam dungeon, Abel masih mendiskusikan insiden teleportasi. Lalu tiba-tiba Leia tersadar bahwa tempat ini terasa sangat mirip sama Sanctuary Square, yaitu sihir pertahanan tingkat tertinggi. Abel pun langsung paham, jika mereka di dalam penghalang, maka mereka terjebak. Lin kemudian mendeteksi sekelompok manusia dan sekitar 50 makhluk aneh. Melihat itu, mereka pun memutuskan untuk segera bertemu kelompok Cliff. Di sisi lain, Hook akhirnya mencapai pintu masuk dan bertemu Christopher. Dia langsung kehilangan semua harapan saat mendengar tim peneliti terdeteksi di lantai 40. Dia tahu mustahil menyelamatkan mereka ini. Kenyataannya, Cliff dan anak buahnya sama sekali tidak aman karena sedang diserang oleh Devil, spesies monster beda dari Demon. Pada saat Abel dan yang lainnya tiba, hanya Cliff dan segelintir anak buahnya yang masih hidup. Leia saat itu panik karena Devil dikatakan kebal sama sihir. Tapi penyihir senior memutuskan buat melawan. Dan ternyata, sihir benar-benar menyakiti mereka. Info kebal sihir itu hanya spekulasi aja. Masalahnya, dia sadar mereka akan kehabisan mana. Dan bener aja, setelah para penyihir kehabisan sihir, Abel memutuskan maju dengan partinya. Mereka di sini berhasil mengalahkan banyak devil, tapi kemudian partinya juga kehabisan kekuatan. Yang tersisa hanyalah 6 devil, termasuk si monster boss. Leia mengenali bos itu, yang mana matanya berwarna berbeda, simbol dari pangeran iblis atau Demon Prince, yang katanya hanya bisa dikalahkan oleh pahlawan. Abel pun di sini memutuskan mengambil kesempatannya. Dia lalu maju menyerang, tapi pangeran iblis itu tiba-tiba menyerang anggota partinya, meledakkan mereka. Sekarang, ini adalah pertarungan 1 lawan 1. Kecepatan si pangeran membuat Abel takut. Lalu tiba-tiba Cliff dan kelompoknya menyerang, tetapi sihir mereka tidak mempan. Maka Abel memutuskan mempertaruhkan segalanya dengan menggunakan skill kecepatan supernya. Di sini dia berhasil menangkis, tapi pangeran iblis menghindar dan menyerang bahu Abel. Akibatnya Abel pun terjatuh. Di sini pangeran iblis selalu mengangkat pedangnya untuk menghabisinya. Leia berteriak ketakutan. Tapi kemudian tiba-tiba Ryu datang untuk menyelamatkan hari itu, menerobos atap lantai 40. Semua orang tercengang. Ryu di sini dengan santai bertanya apakah Abel terluka dan bercanda mereka harus kembali. Abel yang masih gak percaya justru panik bilang mereka tidak bisa karena musuhnya kuat banget.
Disinilah Ryu mengeluarkan jokesnya yang paling epik. "Oh, itu bayi Raja Iblis, pantesan lemah banget." Ryu lalu berjalan menuju para devil. Bawahan yang tersisa mencoba menyerangnya, tapi dia membatalkan proyektil mereka dengan tombak esnya. Kemudian dia menciptakan semburan air untuk langsung memegal kepala mereka semua. Setelah itu, dia berhadapan dengan si Pangeran Iblis. Jadi, bagaimana Ryu bisa sampai di sana? Ceritanya begini. Beberapa menit yang lalu, saat Natalie menemukan Abel terjebak, dia segera berlari mencari Ryu sesuai pesannya Abel, dan dia bertemu dengannya di sebuah jalan. Ryu mendapatkan detailnya sambil jalan. Dia pun lalu menempatkan Natalie di kereta es dan menyeretnya lari ke gerbang dungeon. Saat penjaga ngelarangnya, Ryu gak peduli. Dia hanya membuat dinding es memblokir jalan penjaga dan langsung masuk. Dia berpikir akan terlalu lama kalau lewat tangga. Jadi dia menggunakan semburan airnya untuk mengobor jalan lurus ke bawah menembus lantai demi lantai. Sekarang kembali ke pertarungan. Ryu menyuruh Pangeran Iblis buat maju. Si pangeran pun menyerang. Di sini Ryu dengan sangat cepat hanya bergerak ke samping dan menebas lehernya. Namun Pangeran Iblis itu hanya mengambil kepalanya kembali seperti gacet dan memasangnya di tempatnya. Ryu jadi agak kesel. Dia pun memutuskan untuk melihat seberapa banyak monster itu bisa beregenerasi. Karena itu, dia langsung menciptakan ratusan semburan air bertekanan tinggi untuk memotong Pangeran Iblis itu menjadi potongan-potongan kecil. Salah satu semburan air itu menghancurkan batu sihirnya dan mengubahnya menjadi debu. Pertarungan pun selesai. Abel shock banget ngelihat Ryu menghancurkan Pangeran Iblis dengan santainya. Dia pun lalu berterima kasih, dan Ryu yang sangat acuh tak acuh memintanya membayar utang itu dengan mentraktirnya makan malam. Pada saat itu, Leia datang meluk Abel erat-erat. Ryu kemudian juga sadar bahwa penghalangannya di sekitar tempat itu lenyap ketika dia mengalahkan bosnya. Sementara itu di suatu tempat di dungeon lain, sebuah party yang dipimpin sang pahlawan Roman memanggil Raja Iblis atau Demon Lord. Namun, alih-alih Raja Iblis yang muncul malah Demon Leonor yang pernah ngelawan Ryu kemarin. Leonor tampak cukup terkejut dan bosen. Pertarungannya berakhir dalam sepersekian detik dengan si pahlawan tertusuk di pedangnya. Setelah itu, Leonor segera pergi ke altar dan mengambil batu hitam di atasnya. Di sini para petualang lain tentu aja pada ketakutan. Leonor memberitahu mereka untuk membantu pahlawan itu. Di sana, Leonor menjelaskan bahwa dia bukanlah Raja Iblis, tapi dia jauh lebih kuat darinya. Dia lalu berbicara tentang Ryu yang sama kuatnya dengannya. Dia memberitahu si pahlawan untuk menjadi 1000 kali lebih kuat jika ingin mencapai level Ryu. Sebelum akhirnya dia lenyap. Shin lalu kembali ke dungeon Ryu. Mereka menemukan bola hitam retak di dekat tangga di lantai 39, sama seperti yang diambil sama Leonor. Mereka pun segera mencapai permukaan. Hook di sini seneng banget melihat party Abel kembali hidup-hidup. Namun dia langsung berencana mengomeli Ryu tentang tindakannya, yaitu menerobos penjaga. Ryu di sini hanya dengan lemah lembut meminta maaf. Tapi penyihir tua itu langsung membelanya, memberitahu Hook bahwa jika Ryu tidak datang, mereka semua akan mati. Hook jelas shock berat mendengar hal itu. Kemudian di tenda, penyihir tua memberitahu Hook segalanya. Yang mana mereka bertemu 50 devil dan Pangeran Iblis. Dan Ryu datang membereskan Pangeran Iblis itu dengan sangat cepat. Hook masih tidak bisa percaya. Penyihir tua itu lalu mengatakan kalau Ryu harus menjadi prioritas utama. Tapi itu akan sulit jika para bangsawan pada ikut campur. Itulah sebabnya penyihir menyarankan agar mereka tidak mencantumkan nama Ryu dalam catatan resmi. Itu bertujuan untuk melindunginya. Di sini Hook pun langsung setuju. Keesokan harinya, Ryu memimpin teman sekamarnya jogging pagi. Tapi mereka jelas gak bisa mengikutinya. Oleh karena itu, dia pun memutuskan meninggalkan mereka dalam debu dan kembali ke kota. Begitu tiba di sana, hidungnya ditarik oleh bau kari yang menggoda. Anehnya, dia menemukan Sarah di sana juga. Saat mereka makan, Sarah bertanya macam-macam. Begitu mereka selesai, Ryu bertanya mengapa Sarah tidak pernah ke guild. Ternyata Sarah memberitahunya bahwa dia saat ini bekerja sebagai instruktur ilmu pedang untuk kesatria lokal. Ryu shock mendengarnya. Tidak hanya itu, dia kemudian memintanya untuk bergabung latihan nanti. Ryu pun langsung menerimanya, karena dia masih gatel gitu setelah pertarungannya dengan si Pangeran Iblis. Mereka berdua lalu pergi ke barak kesatria. Tanpa basa-basi, Sarah langsung menyerangnya. Ryu nyaris tidak bisa mengimbangi, tapi untungnya dia berhasil memblokir. Di sini, Sarah sangat terkesan, karena kesatria lain gak ada yang bisa. Karena itu, dia pun memutuskan untuk serius. Dia menyerang dengan kecepatan gila di ronde kedua ini. Kali ini, Ryu bahkan tidak bisa memblokir dengan benar dan pedangnya patah. Tapi kemudian, si elf itu tiba-tiba memeluknya karena terlalu bersemangat. Sambil memeluk, dia bertanya, di mana Ryu belajar pedang.
Ryu dengan jujur bilang kalau Raja Peri yang mengajarinya. Sarah tentu aja shock berat, karena Raja Peri itu hanyalah mitos. Tepat pada saat itu, pelayan Sarah tiba-tiba memanggilnya. Alhasil ngelihat kedekatan mereka berdua, si pelayan berpikir kalau mereka berdua ini sedang berkencan. Kemudian saat si pelayan mengantar Ryu, sebuah kereta berhenti. Ternyata itu adalah Hu. Ryu langsung gugup, pasrah bakal dimarahi. Namun Hu memberitahunya bahwa penyihir tua sudah menceritakan tentang detailnya. Dan dia bisa mengabaikan tindakan Ryu yang menerobos dungeon kemarin. Akan tetapi sebagai hukuman formalitas, dia memberitahu Ryu bahwa dia harus mengambil misi wajib, yaitu mengawal pedagang. Beberapa hari kemudian, Niels tiba-tiba mendekati Ryu. Dia secara resmi meminta bantuannya. Niels pun menjelaskan bahwa desanya mengajukan permintaan berburu monster, tapi itu hanya untuk peringkat D ke atas. Sementara mereka masih kecuali si Ryu ini. Karena itulah, Niels mohon Ryu untuk membentuk partai sementara. Amon menambahkan kalau mereka hanya akan menghadapi goblin dan juga kerangka. Sementara itu Ido yang paling pintar justru menunjukkan bahwa goblin dan kerangka bahkan tidak ditemukan di habitat yang sama. Anehnya setelah mendengar hal itu, Ryu tiba-tiba tertawa. Dia memutuskan mengambil misi itu hanya untuk menghadapi beberapa kerangka. Alasan yang receh banget gitu. Di guild, Hook bertanya apa mereka yakin karena desa itu tuh jauh. Tapi Niels yakin. Hook kemudian menjelaskan bahwa dua party peringkat E dan D sebelumnya udah gagal. Disinilah Hook memberitahu masalahnya, yang mana party peringkat D melaporkan bahwa penduduk desa sama sekali tidak bekerja sama. Setelah itu Ryu dan teman-temannya pun berangkat ke desa Kaliati. Setibanya di sana, penduduk desa menyapa Niels. Setelah itu dia memimpin kelompok itu ke kepala desa yang bernama Bulan. Niels pun langsung penasaran dengan laporan party D. Bulan pun bercerita yang mana party E seenaknya masuk ke hutan timur alias area terlarang. Begitu party D datang, penduduk desa sudah kapok dan tidak bisa mempercayai mereka lagi. Niels di sini sepenuhnya memahami, namun informasi itu rahasia desa dan dia harus minta izin Dewan dulu. Malamnya Niels kembali. Ternyata Dewan berizin. Dia lalu menjelaskan ada dua hal khusus. Yang pertama adalah binatang penjaga di hutan timur. Ryu langsung bersemangat, otak halunya bekerja mikir akan melawan binatang yang dirasuki dewa jahat gitu. Niels pun buru-buru menyadarkannya. Dia lalu mengatakan hal khusus kedua yang adalah kuil. Keesokan harinya, Bulan membawa mereka ke area goblin. Tak lama, Ryu merasakan beberapa goblin datang. Niels segera menyusun strategi, yaitu bunuh semua, tapi biarkan satu hidup untuk diikuti ke sarangnya. Setelah itu, para goblin pun tiba. Ryu menjebak mereka dengan es, sementara yang lain membantai mereka. Mereka pun lalu mengikutinya dan menemukan si bos besar yang merupakan Jenderal Goblin. Tapi Ryu dengan santai menghantam Jenderal Goblin itu ke tanah dengan rantai esnya dan meminta Niels buat menghabisinya. Di desa, tetua menunggu mereka lalu minta mereka mengikutinya ke kuil. Ryu tentu aja masih sibuk halu. Saat mereka menuju ke hutan, Ido bertanya kepada tetua tentang lambang di tongkatnya, yaitu Dewi Ibu Pertiwi. Tetua pun menjelaskan bahwa desa mereka masih menyembah Dewi Pertiwi, bukan Dewi Cahaya. Hebatnya, tidak seperti pendeta biasa, pengikut Dewi Pertiwi bisa merapal sihir tanpa rapalan, mirip kayak Ryu ini. Setelah itu, mereka pun mencapai gua binatang penjaga. Ryu sangat bersemangat. Tak lama kemudian, seekor serigala besar yang bisa berbicara pun keluar. Ryu di sini agak kecewa karena serigala itu tidak terlihat rusak dan dia tidak bisa melawannya. Selanjutnya, serigala itu memperkenalkan diri sebagai Kusen. Ini mengejutkan si nenek karena biasanya Kusen ini tidak pernah memberikan namanya. Kusen lalu menjelaskan kalau kehadiran Ryu cukup menyenangkan baginya. Kusen lalu beralih ke misi yang mana ada 30 kerangka terperangkap di kuil bersama bos mereka. Begitu kerangka normal dikalahkan, muncullah bos kerangka raksasa. Ryu pun segera mengubah pedang Amon dan Niels menjadi palu es. Sebelum pertarungan, dia menciptakan bunga es tinggi di langit. Itu merupakan sinyal untuk Kusen agar melepaskan segel. Saat segel dilepas, bos kerangka pun bergegas keluar. Ryu saat itu juga langsung membuat lapisan es di lantai, menyebabkannya terpeleset. Kemudian, Amon dan Niels mulai menghancurkan dunianya dengan palu. Setelah selesai, di dalam mereka menemukan patung Dewi Pertiwi yang sedang memegang bola pecah. Tetua pun curiga kalau mana Unik menciptakan monster di sini, dan dia pun memutuskan buat menyegel kuil ini. Dengan misi tercapai, mereka pun lalu kembali ke Lon. Dalam perjalanan, mereka sadar kalau sudah hampir 300 hari, yang mana mereka akan diusir dari asrama.
Akhirnya, Niels dan Ido berencana menyewa rumah dan mengajak Amon serta Ryu juga. Segera setelah itu, tibalah saatnya bagi Ryu mengambil pekerjaan pengawalan wajibnya. Secara kebetulan, semua teman sekamarnya yaitu Niels, Ido, dan Amon juga mengawal pedagang yang sama ke kota Witness. Dia baru tahu kalau mereka membentuk party kamar nomor 10, yang mana sebenarnya namanya tuh cringe banget ya. Ternyata, klien mereka akan ikut festival pelabuhan terbuka tiap 5 tahun sekali. Begitu sampai, mereka pun ngedapetin libur 10 hari. Ryu dan Niels pun langsung berlomba untuk pergi ke kios makanan. Keesokan harinya, antrean panjang tamu muncul, termasuk si Oscar, penyihir terhebat Kekaisaran Debuti, dan Putri Fiona, sang jenius sihir. Oscar punya teori, yang mana Kaisar mengirimnya bersama Fiona, itu agar dia bisa menangani urusan kotor atau misi sampingan tanpa Fiona ketahui. Keesokan harinya, festival dimulai. Ryu melihat Abil duduk kaku di antara para VIP. Sementara itu, Niels mulai menatap Fiona. Tidak lama kemudian, Lin dan party Abil lainnya tiba. Lei yang beritahu Ryu bahwa Abil ada di sini sebagai perwakilan guild. Lin lalu mengalihkan perhatiannya ke Fiona, mengatakan jika Komandan Fiona ada di sini, Letnanya Oscar pasti ada juga. Setelah party Abil pergi, Niels mengajak Ryu menjelajah. Tapi saat dia berbalik, Oscar lewat tepat di sebelahnya. Mereka pun sopan minta maaf. Setelah itu, Oscar sibuk membeli makanan ringan untuk sang putri. Itulah misi sebenarnya. Tak lama setelah itu, Oscar kembali ke kamar Fiona. Dia mengeluh tidak suka keramaian dan memberitahu Fiona tentang insiden hampir tabrakan tadi. Keesokan harinya, Ryu dan kawan-kawan menikmati kompetisi memanah. Amon dan Ido gagal. Ryu lalu manas-manasi Abil agar ikutan juga. Meskipun sedang tidak ingin, Abil dengan mudah mengenai sasaran terjauh. Tapi Abil tidak bisa menikmati hadiahnya. Leia pun lalu tersenyum dingin padanya. Soalnya, Abil ini udah janji akan menghabiskan hari bersama Leia, tapi dia tidak datang. Alhasil, Leia pun marah dan menyeretnya pergi. Pada saat yang sama, di lawn, Sarah mencari-cari Ryu. Nena beritahunya bahwa Ryu sedang misi. Sarah pun terperangah karena dia ingin berbagi info baru. Malamnya, Abil terpaksa menghadiri pesta lagi. Di sana, dia bertemu sama Conrad dan juga Fiona. Begitu mereka pergi, dia merindukan pedangnya. Meskipun dia menyadari dengan penghalang angin, dia tidak membutuhkannya. Tapi dia tidak sadar bahwa dia baru aja menyialkan dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba tamu lain memanggilnya untuk obrolan pribadi. Dan pada saat yang sama, harta karun yang merapal penghalang angin mulai tidak berfungsi. Para penyihir yang mengoperasikannya panik saat penghalang hilang. Tapi mereka tidak perlu khawatir lama, karena beberapa pembunuh menyerang dan mengakhiri hidup mereka. Sementara itu, Fiona juga merasakan ada sesuatu yang salah. Dan pada saat yang sama, Abel sedang melakukan percakapan pribadi dengan Tuan Tanah Witas di ruang tertutup, lengkap dengan artefak kedap suara. Ternyata Tuan Tanah ingin berbicara tentang kursus pengantar untuk petualang pemula. Saat mereka dengan serius mendiskusikan detailnya, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa artefak itu juga memblokir semua suara dari luar. Di sisi lain, kita beralih ke Oscar yang lagi ada di pasar bersama bawahannya. Di sana, bawahannya bertanya apakah dia nggak akan makan. Tapi Oscar menjawab santai, bilang dia akan menunggu si Fiona. Alasannya karena lebih mudah bergerak darurat dengan perut yang kosong. Kembali ke masa sekarang, tiba-tiba rumah besar Tuan Tanah dibombardir dengan bola api. Di sana, Fiona melihat kakaknya, yaitu si Conrad terluka. Dia pun bergegas ke sisinya dan membuat penghalang sihir. Conrad kemudian menyadari bahwa para bandit telah mengunci rumah besar itu. Karena panik, Fiona pun segera meluncurkan mantra suar ke langit. Begitu Oscar melihat suara itu, mereka langsung bergegas. Sementara itu di rumah besar, para penyerang melihat Conrad dan Fiona, yang mana mereka lah target sebenarnya, dan langsung memanggil bala bantuan. Singkat cerita mereka bertarung, tapi saat itu Conrad mendengar seorang mengucapkan mantra yang kuat. Karena itu, dia berteriak pada Fiona untuk menggunakan mantra pertahanan pamungkas. Di sini Fiona pun berhasil mengaktifkan mantra tepat pada waktunya saat penyihir musuh menggunakan bullet rain. Penghalangnya memang berhasil, tapi Fiona langsung kelelahan. Sialnya, musuh masih punya mana dan mulai merapal volcano. Tak lama, Fiona merhatikan tanah di bawah kaki Conrad pun memanas. Dia pun refleks mendorongnya pergi tepat saat musuh merapal mantra, yang akhirnya mengirim Fiona terbang ke udara dengan ledakan yang kuat. Tepat pada saat itu, Oscar dan timnya mencapai taman. Saat dia melihat Fiona terlempar ke udara, semua trauma masa lalunya langsung membanjiri pikirannya. Seketika, Oscar kehilangan ketenangannya dan memberitahu bawahannya untuk melindungi Conrad. Sementara dia bergegas menyelamatkan sang putri.
Pada saat yang sama, Niels dan yang lainnya sedang menunggu Ryu di pantai. Ketika mereka melihat pilar api, Niels juga melihat seseorang jatuh dari langit. Dia pun segera berlari ke depan dan berhasil menangkap Fiona tepat waktu. Ternyata, dua penyerang telah berhasil sampai di sini. Amon langsung maju menahan mereka, dan Ido dengan busur silang barunya mengalahkan salah satu penyerang. Setelah itu, Amon dengan mudah menebas yang kedua. Saat itulah Oscar juga tiba di sana. Dan saat dia melihat Fiona dengan beberapa pria aneh, yaitu Niels dan kawan-kawan, dia langsung berasumsi bahwa mereka adalah penyerang. Lucunya, Amon dan yang lainnya justru punya kesalahpahaman yang sama dan bersiap-siap melindungi sang putri dari Oscar.